Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, "Wahai hamba Allah, sadarilah bahwa engkau hanya sebatas diberi harapan. Maka jauhilah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dengan qalbumu, sehingga engkau dapat dekat kepadanya. Matikanlah engkau sebelum mati. Matilah engkau dari dirimu dan makhluk. Sungguh telah diangkat berbagai hijab dari dirimu." Salah satu cara atau metode untuk mengenal Allah ialah dengan ilmu mati. Sebagaimana apa yang baginda Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, "Anta mautu qabla mautu." Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Mati dari kemauan diri pribadi, mati daripada ego keakuan diri sendiri. Apa yang ingin kita matikan? Bicara mengenai ilmu mati ini memang sedikit agak pelik. Terlebih lagi banyak kalangan awam yang baru mendengar ilmu mati ini. Sebenarnya tidak paham itu bukan menjadi persoalan. Namanya juga kita masih tahap belajar, pasti akan ada prosesnya. Ilmu mati sebelum mati akan benar-benar dapat dirasakan oleh jiwa yang telah mengembalikan amanah Allah pada dirinya. Contohnya orang yang sudah meninggal. Ada telinga, ia tidak bisa mendengar. Ada mata, ia tidak bisa lagi melihat. Ada mulut, ia pun tidak lagi bisa untuk berkata-kata, dan seterusnya. Artinya, semua itu alat baharu. Setelah sumber utama daripada sifatnya Allah ambil kembali, ianya tidak bisa berbuat apapun lagi. Bila sudah tahu bahwa diri kita ini dari ujung rambut sampai dengan ke ujung kaki, semua itu hak Allah, lalu dari mana lagi yang ingin kita matikan? Saudaraku sang sejati, dalam kekosongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dengan seluruh keindahannya. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita pada mulanya adalah tiada. Kita pun lahir tanpa memiliki apapun langsung, kecuali diri kita saja, tanpa pakaian, tanpa nama, tanpa ilmu, tanpa harta, tanpa pasangan, dan lain-lain. Lalu kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, diri kita ini terisi dan semakin terisi dengan berbagai macam perkara. Perjalanan hidup ini membuat kita telah menjadi berbagai macam pribadi. Anda seorang ayah atau seorang ibu, seorang anak, seorang sepupu, seorang pekerja, seorang pengarah, seorang petani, seorang ini dan seorang itu, dan macam-macam lagi. Padahal pada hakikatnya Anda bukanlah seperti yang Anda anggap sekarang ini. Anggapan-anggapan inilah yang telah memenjarakan diri Anda dan membatasi potensi Anda yang sesungguhnya. Seharusnya Anda hanya boleh menemui diri Anda yang sejati jika Anda kembali kepada kosong. Kosong inilah yang dimaksud, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Sebagaimana pada saat Anda datang ke alam dunia ini, jika Anda ingin kebahagiaan yang hakiki, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, Anda harus kembali kepada kosong. Mati dalam istilah ini disebut dengan fana dalam istilah kesufian.
Anda harus mati untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Ini adalah mati maknawi, bukan mati yang sebenarnya. Pada saat sekarang ini, Anda hidup dalam batasan persepsi, dalam keterbatasan ilmu dan kepahaman Anda. Tahukah Anda betapa siksanya hidup di dalam penjara persepsi ini? Anda melihat segala sesuatu hanya berdasarkan kepahaman Anda semata. Anda mengukur kejayaan seseorang berdasarkan aspek-aspek duniawi semata. Sebanyak apa hartanya, setinggi apa pelajarannya, dan setinggi apa pangkatnya. Itulah yang saat ini menjadi ukuran status seseorang. Anda bahkan merasa rendah diri jika Anda kurang pencapaian dalam aspek-aspek tersebut. Terkadang Anda pun merasa iri hati dengan orang lain yang kedudukannya melebihi daripada Anda. Inilah yang membuat Anda sengsara. Lihatlah, persepsi kebodohan ini benar-benar akan membuat Anda tersiksa. Pada tingkatan ilmu mati ini, tidak boleh lagi menduakan sifat-sifat Allah yang maha segalanya. Sebab yang ada dan yang tiada itu berbeda pada bentuk dan kedudukannya. Cahaya matahari tetaplah menjadi cahayanya. Sampai kapanpun, ia tidak akan pernah menjadi matahari. Allah itu hidup, sebab ia yang memiliki sifat hayatnya. Sedangkan untuk makhluk, ia itu bersifat binasa. Bila telah paham di sini, lalu dari mana lagi yang hendak dimatikan? Inilah kosongnya kosong dalam lautan rahmat ilahi. Matikan diri daripada segala sesuatu yang bersifat makhluk. Buang segala nama yang bernama. Buang segala sifat yang bersifat. Buang segala afal yang berbuat. Buang segala zat yang berzat. Setelah segala sifat-sifat makhluk itu telah mati, maka akan nyatalah segala sifat Allah. Setelah segalanya telah dipulangkan dan dikembalikan kepada sang pemilik asalnya diri, yaitu Allah. Maka Allah itulah asma bagi segala nama. Allah itulah sifat bagi segala sifat. Dan Allah itulah perbuatan bagi segala af'al. Dan Allah itulah zat yang mempunyai zat. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.